Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rika Putri Usman dengan NPM 23 Di sini saya akan mempresentasikan sistem civil law, karakteristik, prinsip, dan implementasinya dalam hukum modern. Selanjutnya, di sini ada pengertian. Civil law adalah sistem hukum yang didasarkan pada hukum tertulis atau undang-undang, bukan pada putusan hakim seperti dalam common law. Sistem ini berakar dari hukum Romawi kuno, terutama pada masa Kekaisaran Romawi, kemudian dikembangkan di daratan Eropa, seperti Perancis, Belanda, dan Jerman. Tujuan utama civil law adalah menciptakan kepastian hukum melalui aturan-aturan yang sistematis, tertulis, dan berlaku pada umum. Indonesia sendiri mengadopsi sistem ini melalui pengaruh kolonial Belanda, sehingga banyak hukum kita yang berasal dari Burgerlijk Wetboek KUH Perdata dan Wetboek van Starvage KUHP. Selanjutnya di sini ada sejarah singkat. Sejarah civil law dimulai dari masa Kaisar Justinianus di Romawi Timur yang menyusun Corpus Juris Civilis sebagai kumpulan hukum tertulis pertama yang sistematis. Pada abad ke-19, Prancis memperkuat konsep ini melalui Kode Sivil Napoleon tahun 1804 yang menjadi dasar bagi banyak negara di Eropa dan dunia. Jerman kemudian mengembangkan GB atau Civil Code tahun 1000 dengan pendekatan yang lebih ilmiah dan rasional. Melalui kolonialisme Belanda, sistem ini masuk ke Indonesia dan membentuk dasar hukum nasional kita seperti KUHP Perdata, dan KUHP. Selanjutnya ada karakteristik sipil law. Sipil law memiliki beberapa ciri utama. Pertama, hukum bersifat tertulis dalam dituangkan dalam bentuk kodifikasi. Artinya semua aturan hukum dikumpulkan dalam satu kitab undang-undang yang sistematis seperti KUHP atau KUHP Perdata. Kedua, hakim berperan sebagai penerapan hukum, bukan pembentukan hukum. Artinya, hakim harus memutus perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku, bukan menafsirkan secara bebas. Ketiga, putusan hakim tidak menjadi sumber hukum utama, berbeda dengan common law yang menjadikan preseden sebagai dasar. Keempat, sistem ini sangat menjunjungan kepastian hukum agar masyarakat bisa mengetahui dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip sipil law. Ada 4 prinsip utama yang menjadi fondasi sipil law. Pertama, prinsip legalitas yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ini melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Kedua, prinsip kodifikasi, yaitu semua aturan hukum disusun dan dikumpulkan secara sistematis dalam undang-undang. Tujuannya agar hukum menjadi tertib, mudah dipahami, dan tidak tumpah tindih. Ketiga, prinsip kepastian hukum, yaitu hukum memberikan kejelasan dan dapat diprediksi. Masyarakat bisa tahu akibat hukum dari suatu tindakan karena semuanya sudah tertulis. Keempat, prinsip keadilan formal, yaitu hukum diterapkan berdasarkan bunyi undang-undang, bukan berdasarkan perasaan pribadi atau tekanan sosial. Namun dalam praktik modern, keadilan formal ini mulai diseimbangkan dengan keadilan substantif, agar hukum tidak kaku tetapi tetap manusiawi. Selanjutnya di sini ada implementasi sipil law dan hukuman modern. Sipil law, sipil law ini hingga kini masih menjadi pondasi utama sistem hukum di dunia modern, terutama di negara-negara Eropa, Asia, dan Amerika Latin di Indonesia. Pengaruhnya terlihat jelas pada sistem kodifikasi seperti KUHP, KUHP Perdata, dan KUHP, di mana seluruh aturan hukum disusun secara tertulis dan sistematis. Hakim dan sistem ini berperan menerapkan undang-undang, bukan menciptakan baru. Dengan begitu, civil law menjamin adanya kepastian hukum dan keseragaman putusan di seluruh lembaga peradilan. Namun di era globalisasi dan kemajuan teknologi, sistem ini menghadapi tantangan baru seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan isu digital lainnya yang belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang. Karena itu, penerapan sipil law kini mulai lebih fleksibel dan adaptif, di mana hakim tidak hanya terpaku
pada teks hukum, tetapi juga pertimbangan nilai keadilan dan perkembangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa civil law tetap relevan dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya, yaitu kepastian hukum. Selanjutnya ada perbandingan civil law dan common law. Civil law menu- menjunjung kepastian hukum dengan dasar undang-undang tertulis, sementara common law seperti di Inggris dan Amerika memberi ruang besar bagi hakim untuk menciptakan hukum melalui putusan atau preseden. Meskipun berbeda dalam praktik modern, kedua sistem ini mulai beradaptasi. Sipil law kini mulai mempertimbangkan preseden, sedangkan common law mulai mengembangkan kodifikasi dalam bidang-bidang tertentu. Ini menunjukkan bahwa hukum selalu berkembang untuk menjawab kebutuhan zaman. Jadi di sini kesimpulannya, civil law merupakan fondasi hukum yang kuat karena mampu memberikan kepastian, keteraturan, dan pelindungan terhadap masyarakat meskipun lahir dari tradisi lama. Sistem ini tetap mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tantangan bagi negara seperti Indonesia adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadaan sosial di tengah perubahan global yang tepat. Sekian dari saya presentasi. Maaf bila ada salah pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.